Mbak cek ini yang pertama ada request EGLD ya. Ini Multiverse dari Mas Agus Susanto. Oke, next kita akan langsung aja untuk cek EGLD ya. EGLD Multiverse ya, di beberapa bulan yang lalu ini EGLD masih di harga sekitar berapa ya, 50 dolaran ya kalau nggak salah ya, lumayan ya. Lumayan sebenarnya ini EGLD ini ya, karena apa, market capnya kecil cuy, tapi harganya udah lumayan. Oke teman, nggak apa-apa, kita akan langsung aja untuk cek EGLD di time frame 1 hari cuy ya, seperti apa kondisinya. Ini dari Mas Kin Sarikin ya, aku XLM masuk di area 23, masih aman kan bang? Ya mungkin nanti mau kita cek ya teman. Kita akan fokus dulu ke EGLD request dari Mas Agus Susanto. Oke ya, sebentar teman ya. Nah ini EGLD bang, ini EGLD gimana nih bang? Apakah ini sudah worth it untuk kita bisa masuk ya? Kalau gue pikir temen ya, ini worth it untuk lu scalping sih ya, worth it untuk lu scalping. Karena kalau kita bicara apakah ini potensi turun, masih ada, gue pikir yes, masih ada, masih ada potensi turun. Karena penurunan ini saat ini dia belum nyentuh dasar banget sih, dia belum nyentuh dasar banget tuh. Dasarnya kan ada di kepala 11 dasarnya di sini. Cuma kan kalian yang harus kalian ingat, setiap kali ada penurunan pasti kan ada dia ngebentuk pola kayak misalkan lower hack ya. Jadi kayak ngebentuk pola kayak gini nih modelnya. Nah ini yang pola-pola seperti ini yang bisa kalian manfaatkan. Nah gini, nah pola-pola seperti ini nih. Jadi dia sebelum turun lebih dalam pasti dia akan ngebuat pantulan dulu atau lower hack ya di tren penurunannya, baru dia akan terjun. Nah pantulan ini yang bisa kalian manfaatkan untuk scalpingan. Ya ini seperti itu. Oke. Nah di sini gua akan coba cek apakah memang bener bang, kata lu ini akan ada masih berpotensi turun ya. Kita cek aja di time frame 1 hari. Yang gue lihat di sini dominance untuk pembeliannya ini masih sangat kecil ya, rata-rata ini masih didominasi penjualan ya. Jadi intinya kalau misalkan ada suatu kenaikan di short term itu bukan suatu hal atau suatu kenaikan yang besar ya. Terus untuk MACD yang gue lihat di sini ini masih ada chance untuk dia terkoreksi ya teman ya. Dia masih ada chance untuk dia terkoreksi ya, sedikit lagi lah ya, terkoreksi sedikit lagi. Terus untuk stok RSI ya ini masih ada chance untuk terkoreksi juga ya, jadi harap hati-hati temen ya. Ya kalau mau cicil gimana bang, kan saat ini udah koreksi. Nah no problem cuy, lu nggak masalah nyicil, lu nggak masalah karena kan lu nyicil sekarang itu hitungannya kan market udah terkoreksi. Yang salah itu ketika market hijau lu cicil lah, itu yang salah, itu yang salah. Kalau market sedang koreksi seperti ini ya, cicilnya banyak apa enggak bang? Ya tergantung dia posisinya di mana. Kalau ini memang sekiranya masih memungkinkan atau berpotensi masih bisa terjun ya, lu cicil jangan banyak-banyak dulu kan gitu kan. Ya logika aja gitu temen ya. Ya kalau lu mau cicil banyak berarti kan target lu long pastinya, nggak mungkin lu scalpingan kan gitu ya kan. Nah yang gue lihat untuk stok RSI di sini ini masih bisa memicu penurunan sedikit lagi ya, penurunan sedikit lagi ya. Dan saat ini yang gue lihat ya, yang gue lihat dia sangat bertahan sudah di area sini ya, makanya sekarang di level 13 dolar ya, 13 dolar lu udah bisa cicil sebenarnya, meskipun ada chance untuk masih bisa terkoreksi. Dan kita akan coba cek di 4 jamnya bagaimana kondisinya ya, di 4 jam. Nah 4 jamnya ini akan ada kenaikan ya, tapi bukan kenaikan cukup signifikan, jadi ini hanyalah sebatas kenaikan biasa lah temen ya nih. Jadi yang gue lihat ini akan ada suatu kenaikan gini, baru dia akan terkoreksi gini ya. Jadi intinya ada chance kenaikan tipis ya di time frame 4 jam. Nah ini juga nih belum terkonfirm tapi mengindikasikan akan ada lonjakan atau kenaikan ya untuk EGLD. Nah bang, kata lo nih akan ada penurunan, tapi sebelum penurunan kan dia akan ada suatu naik dulu ya. Nah mungkin ini kita akan coba pakai Fibo untuk menentukan sekiranya kenaikannya itu nyampe mana gitu ya teman. Dan kita akan coba cek melalui resisten terakhir dan support terendah terakhir. Nah di sini gue pikir dia akan masih memicu ya, memicu untuk ke level golden Fibo ya. Artinya karena ini tadi
bisa memicu kenaikan tipis ya. Gue pikir ada di 13.35, saat ini masih di 13 dolar ya. Artinya dari harga sekarang ini masih ada chance untuk naik sekitar 2,57% dari harga sekarang ya. Jadi gue pikir seperti itu. Kenapa kok nggak langsung naik tinggi bang? Nggak bisa cuy. Bukan nggak bisa ya, tapi per gue live ini demandnya belum memungkinkan. MACD-nya juga belum confirm. Tapi kalau gue cek memang dari stok RSI-nya ini masih sangat memungkinkan untuk bisa naik dikit lagi ya. Makanya gue nggak akan targetin tinggi-tinggi. Yang pasti target kita untuk kenaikan di 13.35 ya temen ya. Nah nanti di situ lu udah mulai bisa lah ya lu TP dulu temen ya. Kenapa kok di TP bang? Ya karena di time frame 1 hari ini masih berpotensi turun ya. Kalaupun memang ada turun ya, gue pikir dia masih sangat bertahan tuh di area yang gue kasih kotak merah ini. Ini area antara 112 atau di 111, bahkan ya di 111 ya, 112 111 itu ya. Ini mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan Mas Agus Susanto yang request EGLD. Next berikutnya ini dari Mas Dwi Setiawan yang request YFI.